I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Nurisa, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Kabupaten Kapuas Hulu dengan NIM 858093244. Selamat datang di video Pratikum IPA di SD. Hari ini kita akan menjelajahi lingkungan sekitar kita untuk mengamati fenomena menarik, yaitu simbiosis. Hubungan simbiosis yang pertama adalah mutualisme. Ini adalah hubungan mesra di mana kedua pihak sama-sama untung. Kita akan mencarinya di antara serangga dan bunga. Nah, perhatikan serangga berikut ini. Ia sedang menghisap nektar dari bunga. Keuntungan bagi serangga karena mendapat makanan. Di saat yang sama, tanpa disadari, kakinya membawa serbuk sari ke bunga yang lain. Jadi, bunga untung karena penyebukannya dibantu. Serangga untung karena mendapat makanan. Inilah contoh sempurna dari simbiosis mutualisme. Sekarang kita cari simbiosis komensalisme. Dalam hubungan ini, satu pihak untung, tapi pihak lain tidak untung dan tidak rugi, alias netral. Kita akan fokus pada tanaman liar yang berada di belakang rumah saya. Pohon besar ini terlihat juga anggrek yang tumbuh di batangnya. Lihat anggrek itu, ia memilih menempel di batang pohon besar yang tinggi. Anggrek untung karena mendapat tempat yang tinggi untuk mengakses sinar matahari dan air. Tapi, apakah pohon besar rugi? Tidak. Anggrek tidak mengambil nutrisi dari si pohon. Pohon ini netral, tidak terpengaruh. Ini adalah simbiosis komensalisme. Pihak satu untung, pihak dua netral. Seekor kucing bernama Oyen. Bulunya yang lembut, tebal seharusnya menjadi sumber kehangatan dan kenyamanan. Namun, bagi segerombolan makhluk kecil, kutu, bulu Oyen adalah surga mereka. Ini adalah kisah klasik simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu pihak si parasit atau kutu mendapat keuntungan mutlak, sementara pihak lain, inang, Oyen, menderita kerugian. Keuntungan sang kutu sangat besar. Bagi kutu, tubuh Oyen adalah segalanya. Bulu tebalnya menawarkan tempat tinggal yang sempurna, terlindung dari elemen luar dan predator. Yang paling penting, kulit Oyen adalah sumber makanan yang tak terbatas. Darahnya dengan rahang yang dirancang untuk menusuk, kutu menempel erat pada kulit Oyen dan mulai menghisap darah. Mereka mendapatkan semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kutu jantan dan betina hidup makan bertelur di antara helai-helai bulu. Oyen memastikan generasi parasit selanjutnya siap untuk merajalela. Singkatnya, kutu untung besar. Mereka mendapat tempat tinggal dan makanan tanpa perlu usaha. Kerugian sang kucing sangat besar. Sementara kutu berpesta, Oyen menderita. Setiap gigitan kutu terasa gatal, membuat Oyen gelisah dan terus menjilati dirinya. Perilaku ini dapat menyebabkan iritasi kulit, kemerahan, dan bahkan luka terbuka yang berisiko terinfeksi. Kerugian terbesar adalah kehilangan darah yang terus-menerus. Jika infeksi kutu sangat parah, terutama pada anak kucing, kehilangan darah kronis ini dapat memicu kondisi serius yang disebut anemia, melemahkan tubuh Oyen. Selain itu, kutu juga bisa menjadi pembawa penyakit atau cacing pita yang dapat ditularkan ke Oyen
saat ia menelan kutu yang terinfeksi ketika menjilati bulunya. Oyen rugi total. Ia kehilangan darah, menderita rasa gatal dan iritasi, serta berpotensi terkena penyakit. Pada akhirnya, hubungan antara Oyen dan kutu adalah contoh nyata dari kehidupan parasitisme. Sebuah interaksi yang sepenuhnya berat sebelah. Kutu mendapat untung, dan Oyen memberi bahkan menderita rugi. Kehidupan yang nyaman bagi si parasit adalah menderita bagi si inang, menjadikannya salah satu bentuk simbiosis yang paling merugikan. Baik teman-teman, kita sudah berhasil mengamati dan mengklasifikasi ketiga jenis simbiosis di lingkungan sekitar kita. Kita melihat mutualisme pada serangga dan bunga, yaitu untung dan untung, komensalisme pada anggrek liar dan pohon, untung dan netral, dan parasitisme pada kutu dan kucing, untung dan rugi. Ingat, setiap interaksi makhluk hidup, sekecil apapun itu, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Teruslah mengamati dan selamat bereksplorasi di alam sekitar kita. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.